Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 AIKA ingin mempresentasikan salah satu materi AIKA, yaitu asal-usul gerakan Muhammadiyah dan profil dari pendiri gerakan Muhammadiyah. Next. Kami dari kelompok 2, saya bernama Muhammad Wahyu Setiawan dan teman saya. Saya Syarifah Meisya. Nah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang awalannya, yaitu pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad itu sendiri, kemudian mendapatkan ya nisbiyah yang artinya menjeniskan, dan bisa disebut sebagai pengikut Nabi Muhammad. Secara terminologi berarti gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan ingin menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan kolektif dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan atau secara kolektif. Selanjutnya itu latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri gerakan Muhammadiyah ingin mendirikan organisasi ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran, Surah Al-Imran 104 dan Surah Al-Ma'un sebagai sumber dan gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhidnya. Selain itu, maraknya kristenisasi pada zaman kolonial Belanda di Indonesia pada saat itu sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama Islam. Imperialisme Eropa tidak hanya membonceng gerilyawan gereja dan para penginjil untuk menyampaikan ajaran Yesus atau Kristen, untuk menyapa umat manusia di seluruh dunia untuk mengikuti ajaran Kristen atau masuk dalam agama Kristen. Akan tetapi juga membawa angin modernisasi yang sedang melanda Eropa atau bisa disebut westernisasi. Modernisasi yang berterhembus melalui model pendidikan Barat Belanda di Indonesia mengusung paham-paham yang melahirkan modernisasi Eropa seperti sekularisme, individualisme, liberalisme, dan rasionalisme. Jika penetrasi itu tidak dihentikan, maka akan terlahir generasi baru Islam yang rasional tetapi liberal dan sekuler. Selanjutnya, latar belakang berdirinya Muhammadiyah ini kita bisa tinjau dari dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Selanjutnya, faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam lingkup umat Islam sendiri yang berada di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, tempat kelahiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Diri umat Islam sendiri ini tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam pada saat itu. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Masih menjunjung tinggi animisme dan imamisme yang tertanam pada nenek moyang sebelum-sebelumnya. Seperti syirik, taklid, bid'ah masih menyelubungi kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan sebelumnya. Terutama dalam lingkup keraton di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Selanjutnya, faktor kedua yaitu faktor eksternal. Selanjutnya, faktor eksternal ini tidak lain atau bukan, kita tahu bahwa zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Indonesia telah diduduki atau dijajah oleh Belanda, dan pada saat itu juga politik penjajahan kolonial Belanda menguasai Indonesia khususnya di Jawa. Nah, faktor tersebut
faktor tersebut menjadi faktor eksternal yang melatar belakangi Kiai Ahmad Dahlan untuk mengusung organisasi Muhammadiyah ini. Antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi pada saat itu. Selanjutnya, adapun sejarah Muhammadiyah, Muhammadiyah ini didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau dalam Masehi 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat keadaan umat Islam pada waktu itu masih dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran atau hadis al-sunnah. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Selanjutnya, berdirinya organisasi Muhammadiyah ini pada tahun 1912 sampai sekarang di tahun 2021 telah memiliki banyak tokoh pemimpin atau ketua. Nah, pemimpin pertamanya itu dari Kiai Ahmad Dahlan sendiri, dan mulai dari 2015 sampai sekarang 2021 ketuanya yaitu Profesor Detran Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Selanjutnya, di masa perkembangannya Muhammadiyah sebagai organisasi tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi melebar dalam membentuk dan membangun yang namanya amal usaha atau melebarkan sayapnya, seperti dia membuat amal usaha di bidang pendidikan. Contohnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun universitas seperti yang sekarang kita tempati, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Amal usaha selanjutnya itu di bidang kesehatan seperti rumah sakit dan lain-lain. Amal usaha yang ketiga yaitu bidang sosial seperti panti jompo, pondok pesantren, dan bidang-bidang sosial lainnya. Itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendiri dari Muhammadiyah yaitu Kiai Ahmad Dahlan itu sendiri bernama kecil Muhammad Darwisi adalah pelopor Bapak Pembaruan Islam. Kiai Haji terlahir di Jogja 1 Agustus tahun 1968. Muhammadiyah itu sendiri didirikan pada tanggal 18 November 1921. Ia anak keempat dari 7 bersaudara, 5 saudaranya perempuan dan 2 laki-laki, yakni ia sendiri dan adik bungsunya. Beliau wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923 dengan usia 54 tahun di Yogyakarta. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Ia ingin mengadakan sesuatu pembaruan dengan cara berpikir dan beramal yang menurutnya agar menuntun agama Islam menjadi lebih sejahtera dibandingkan yang terdahulu. Dan ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, beliau sendiri merupakan anak keempat dari 7 bersaudara seperti yang tadi saya sebutkan, dan keluarga beliau ini sendiri, ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang merupakan pelopor pertama dari pengembangan Islam di tanah Jawa.
Nah, pada tahun 1921, tepatnya tanggal 19 November 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk sebagai cita-citanya untuk memperbarui Islam. Nah, ia punya visi untuk melakukan suatu pembaruan dengan cara berpikir dan beramal menurut tuntunan Islam. Ia ingin mengajak umat Islam untuk kembali hidup menuntun ikut tuntunan Al-Quran dan hadis. Dahlan berteguh pada pendiriannya. Pada tanggal 21 Desember 1912, ia mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 18 tanggal 22 Agustus 1914. Pemerintah Hindia Belanda awalnya khawatir pada perkembangan organisasi ini, sehingga izin diberikan hanya untuk daerah Yogyakarta saja. Namun walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah seperti Sandakan, Wonosari, dan Imogiri, tempat yang telah menjadi berdirinya cabang Muhammadiyah. Di daerah Solo itu sendiri berdirinya perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatonah yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Gagasan pembaruan Islam Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan cara tablik ke berbagai kota. Di samping itu juga dengan mengadakan tablik di berbagai kota itu sendiri, gagasan ini ternyata mendapat sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah pun berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungannya terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah semakin lama semakin berkembang sampai ke sepenjuru Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei tahun 1921, beliau mengajukan permohonan kepada Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini pun dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September tahun 1921. Nah, bulan Oktober tahun 1922, Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin delegasi Muhammadiyah pada Kongres Al-Islam di Cirebon. Kongres ini pun diselenggarakan oleh Syarikat Islam guna mencari aksi baru untuk konsolidasi persatuan umat Islam. Dalam kongres tersebut, Muhammadiyah dan Al-Isyrat, perkumpulan golongan Arab yang berhaluan maju di bawah pimpinan Syekh Ahmad Syurkati, terlibat perdebatan yang tajam dengan kaum Islam Ortodoks di Surabaya dan Kudus. Nah, visi dari Muhammadiyah itu sendiri, gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan watak yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar 7 di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat dan bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya diridhoi Allah dalam kehidupan dunia ini. Misi dari Muhammadiyah itu sendiri menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh dan hingga Nabi Muhammad. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menjelaskan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Dan yang terakhir, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Perkembangan Muhammadiyah secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangan secara vertikal.
Bisa dibilang perkembangan secara vertikal itu perkembangan dan perluasan gerakan Muhammadiyah ke sepenjuru tanah air, berupa berdirinya wilayah dan tiap provinsi, daerah di tiap kabupaten, cabang-cabang, dan ranting-ranting, serta jumlah anggota yang bertebaran di mana-mana. Dan perkembangan secara horizontal pun perkembangan yang meluasi amal usaha Muhammadiyah meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal ini dengan bertambah luas serta kebanyakan hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuan. Maka dibentuklah pimpinan bersyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis dan badan-badan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dan kata. Salam terakhir untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.